Entah kalau sudah ada pernah lihat di media, ada minimarketnya kecil, semua serba ada. Kita hanya menggunakan HP dan wajah. Barang-barang semua sudah ada, jadi kita hanya tinggal bayar melalui aplikasi semua. Ya, itu kemajuan. Tetapi ada orang berprediksi seperti ini, itulah antikris. Nah, ini lagi. Jadi pembaharuannya sudah beda. Karena di sana memang menunjukkan bagaimana canggihnya dunia, tetapi kita harus tahu bukan itu antikris. Tetapi kita harus mampu mengantisipasi. Kenapa? Itu tanpa kita sadari lah. Saya yakin itulah yang disebutkan politik ekonomi. Salah satu Indomart, Alfamart, Minimart, Alfamini, Indomie, Intermi, semua adalah sistem yang dipergunakan dunia adalah politik ekonomi. Sekarang main online dan lain sebagainya, tanpa kalau kita tidak menguasai diri, habis kita. Bedanya di Alfamart dengan di luar mungkin bisa lebih murah. Alfamart berbeda 500 atau 1000. Tapi tanpa kita sadari, ambil ini, bawa ke kasir. Kita ada lagi, tiba pembayaran berapa? 300. Langsung dia tunggu tuh. Untuk dibawa uang 400. Online itu sampah kita sadari murah. Tinggal pencet oke, link harus tiba datang pembayaran. Sama seperti yang saya bilang itu. Jadi di sana semua yang mencuri ketahuan, yang tidak bayar bisa ketahuan semua karena sudah disensor semuanya. Itu perkembangan zaman. Tetapi bagaimana kita? Kita harus bisa mengatasi ini. Maka dikatakan kita jangan selalu pada dunia, tapi ada bukan hanya sebatas itu, tetapi berubah oleh pembaharuan budi sehingga mampu membedakan mampu membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu harus mampu pembedaan. Sekarang kembali kepada Wahyu 21 ayat 5. Tuhan mau membuat kita diubah. Aku menjadikan segala sesuatu baru. Untuk apa? Agar kita bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang tidak, mana kebutuhan, mana hanya sebagai itu hanya memuaskan keinginan-keinginan kita. Dan itu yang diajarkan oleh Tuhan hari-hari ini. Harus kita memahami, mampu memilah setiap apa yang harus mau kita perbuat. Amin. 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 Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ketiga, coba Wahyu 3 ayat 17. Wahyu 3 ayat 17, demikian firman Tuhan. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan belancang. Ya, ini terus, ini ada jemaat di Laodikia. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripada emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ya, terus Barang siapa kukasihi, dia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan menengok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Kalau kita lihat di dalam ayat 20
dan kita bandingkan kepada ayat 17, ini menjadi kegagalan bagi kita. Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-20, aku berdiri di muka pintu mengetok, dan dia barang siapa mendengar suaranya, aku membuka pintu dan Tuhan merindu masuk makan bersama kita. Tetapi kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-17, dalam ayat yang ke-17 dia katakan, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Ini adalah orang tidak berubah. Dikatakan karena engkau berkata aku kaya, aku telah memperkaya diri, aku tidak kekurangan apa-apa. Ini sombong. Inilah orang yang tidak mau memahami hidupnya itu lebih berarti dari segalanya. Inilah orang-orang yang sekarang terjadi di tengah-tengah gereja pada hari-hari ini, yang membuat banyak orang tidak memahami firman dan merasa dia ada dalam zona aman. Karena kita merasa zona aman, maka banyak orang tidak bisa berubah, tidak mau berubah, tidak mau dinasehati. Padahal Tuhan sudah katakan ayat 20, aku mau makan. Dia mau masuk untuk makan bersama, tapi kita tidak mau menerima, kita tidak memperdulikan. Ini bahaya. Kenapa? Karena merasa kita tidak berubah, tidak berubah. Makanya Tuhan katakan dalam waktu 21 itu harus berubah, akan diubah semuanya. Maka dalam Roma 12 tadi katakan harus berubah, akal budi kita harus diubah, jangan sama dengan dunia. Kenapa? Di dalam ayat 11 Wahyu 3, Tuhan sudah katakan dalam Wahyu 3 ayat 11. Ini yang harus kita pertahankan dalam hidup. Wahyu 3:11, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ini yang mau kita perjuangkan. Kalau memang kita kaya, dalam ayat yang ke-17, kita tidak melarat, kita memperkaya diri, pegang itu terus. Bagaimana? Kita dapat mahkota enggak? Tapi dalam ayat 11 katakan, aku datang segera. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu. Ingat ini. Pegang. Supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Bagaimana supaya kita tetap berpegang kepada kebenaran firman? Bagi kita hamba Tuhan, pelayan Tuhan, semua sidang jemaat, talenta yang ada bagimu, pertahankan itu. Karunia yang Tuhan berikan bagimu, pertahankan itu. Ingat dalam Wahyu 22, yang jahat semakin jahat, biarlah yang jahat semakin jahat, yang benar semakin benar, yang kudus semakin kudus. Pegang. Kalau engkau memang diberikan talenta untuk berkorban sebagai tangan, kerjakan, jangan ditahan-tahan. Saya yakin semua manusia tidak terkecuali sudah Tuhan taruhkan talenta masing-masing, karunia masing-masing bagi kita. Tetapi kita tidak mau berbuat. Kenapa? Karena kita lebih cenderung melakukan apa kata pikiran daripada kata hati. Hatimu sebenarnya ketika dengar firman, saya yakin, saya tidak ragu mengatakan, hatimu berkata harus melakukan firman. Ketika kau dengar firman, ketika kau berdoa, ketika kau melakukan sesuatu. Tetapi ketika kau mau berbuat, datanglah suara pikiranmu. Ngapain kau kerjakan? Masih banyak kebutuhanmu kok. Ngapain kau beribadah? Kan capek kau. Ngapain kau melakukan ini? Banyak keperluanmu. Bayar kredit hutangmu lagi. Mau beliin kami, kamu rencana mau pulang kampung. Kumpulkanlah uangmu. Itu kata pikiran. Tapi hatimu berkata, Tuhan, kuatkan aku melakukan ini. Aku harus mau. Nanti kalau aku berhasil, aku buat ini. Kalau nanti banyak aku mulai tahun ini, aku mulai. Bertahun-tahun kita berkata, Tuhan, mulai Januari, Tuhan, aku mulai tahun ini. Januari ini aku mau setia ibadah. Akan mengembalikan milik Tuhan, memberi ucapan syukur dan begini. Tetapi ketika tiba masa untuk melakukan, pikiran berkata beda. Amin. Amin. Benar? Betul atau benar? Betul atau benar?
Ketika saya yakin hari Minggu itu ketika saya jelaskan untuk pembangunan gereja kita, Para sebenarnya mati, siapa namanya semua ini. Kalian boleh apalah kesendirinya. Tapi begini. Itu membuat kita gagal. Maka kita katakan bahwa tiga. Pertahankan, pegang apa yang ada. Bagi manusia tidak terkecuali semuanya sudah diberikan karunia, sudah diberikan talenta. Kaum ibu sudah pernah nyanyikan itu? Ke Papa juga kemarin sudah nyanyikan. Apa nyanyi ke Papa kemarin? Ke Papa? Lalu kemarin yang ikut nyanyi kemarin apa? Ke Papa hanya satu tadi suara itu sedekah. Pangeran Pink. Kehadiran di ke pokoknya kami bangunan ke batu sedihnya. Terus isi kepala kita. Siapa kepala? Bapak kepala. Kita tunggu. Lanjut ayat kedua. Kaki beda dengan tangan, karunia tetapi satu roh, semuanya seia sekata, sehati sepikir. Beda kaki dengan tangan. Tuhan sudah taruhkan dalam tubuh kita ini, sudah Tuhan berikan karunia. Kalau kita kaki, pergunakanlah engkau kaki. Jangan kau gantikan kakimu jadi tangan. Kalau kau diberikan Tuhan karunia tangan, pergunakanlah tangan. Jangan ada kecemburuan 5 jari. Anggoro kepenmu beli emas cincin kemana ditaruh? Hah? Di sini? Di sini? Di mana? Makanya sebutkan jari manis. Ya. Gak pernah di sini. Padahal lebih tinggi ini. Semua sudah punya fungsi masing-masing. Dan mereka tidak pernah cemberut. Enak kali kau jari manis. Aku yang akan buang, kau masuk ke cincin, kau pegang-pegang cincin terus katanya. Gak pernah marah mereka. Hidup kita demikian. Amin. Amin. Kalau engkau sudah diberikan karunia untuk berkorban, kerjakan. Kalau engkau diberikan karunia hanya berdoa, berdoalah. Haleluya. 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 Jangan kau bilang bagiku enggak ada dikasih karunia untuk berkorban, memberi karena kau pilih. Gak dikasih Tuhan hati untuk berkorban, padahal karena pilihnya. Ya. Ingat Alkitab, orang kekeh tidak pernah masuk surga. Jadi bukan hanya pembunuh, karunia sudah Tuhan berikan. Kembangkanlah. Bapak, Tuhan berikan karunia bagi kita untuk hal yang terbaik. Amin. Kalau Tuhan karuniakan bagimu pintar main musik, kerjakan main musik untuk Tuhan. Kalau suaramu bagus, melayani Tuhan, berdoa, menyanyi. Amin. Kalau kau pintar, otak berputar, ayo kerjakan pekerjaan itu untuk Tuhan. Jangan mengototoi, jangan berdusta, jangan berbohong, jangan bergabus. Kerjakan semua. Karena Tuhan katakan, aku datang segera. Perkataan datang segera kita tidak tahu kapan. Namun ada nasihat diberikan. Peganglah apa yang ada padamu supaya kita mendapatkan mahkota. Apa yang sudah Tuhan ingat dalam supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Makanya ingat, semua talenta karunia Tuhan berikan dan mahkota itu sudah Tuhan siapkan bagi kita masing-masing. Ternyata kalau kita tidak bertahan, kalau kita tidak berpegang kepada karunia pemberian Tuhan, mahkota itu akan hilang. Makanya Tuhan berkata di dalam Wahyu pasal 21 ayat kelima, pembaharuan harus terjadi supaya kembali kepada firman Tuhan.
supaya kembali kepada firman Tuhan. Amin. Ini harus ada dalam kehidupan kita. Tuhan merindu kehidupan kita dikembalikan kepada ciptaan yang semula. Tidak memaksakan kehidupan kita untuk apa yang kita perbuat, tapi kita rindu. Kita mulai pahami, kita mulai mengerti bagaimana rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan tadi dalam Roma pasal 12, kita harus siap dalam pembaharuan akal budi, supaya kita bisa berpegang kepada apa yang sudah Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kita. Beberapa minggu yang lalu kita berbicara tentang jubah pelayanan, sikap yang harus kita kerjakan dalam hidup. Satu tujuan untuk apa? Supaya kita ini tidak kehilangan mahkota. Ini yang harus kita perbuat, ini yang harus kita kerjakan, supaya kita tidak kehilangan mahkota. Kasihan kalau kita kehilangan mahkota. Ya, ini yang harus kita perhatikan dalam hidup kita. Kalau sempat kehilangan mahkota karena kita tidak bisa berubah di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu kita datang pada saat ini. Tuhan rindu supaya kita mau isi kehidupan kita mendapatkan sebuah keubahan yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan sama seperti orang Farisi dan ahli Taurat, tidak mau diubah. Terus kehidupannya seperti itu, tidak ada perubahan. Dan kecil sampai dewasa, maka kita katakan ditinjau dari segi lamamu, sudah mengenal Tuhan, hendaknya kau sudah bisa menjadi